Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan nama saya Adinda Pramestia Ningtyas. Di video kali ini saya akan bahas tentang mazhab monetaris, yang dimana poin yang saya akan bahas adalah tentang bagaimana atau latar belakangnya terbentuknya sebuah mazhab monetaris itu terbentuk. Untuk itu, untuk kalian yang sudah nonton video ini, jangan sampai di skip video ini. Kalian harus tonton sampai akhir. Oke? Biar kalian tahu gimana dan apa latar belakang sebuah mazhab monetaris ini terbentuk. Dan jangan lupa kalian like serta komen di video ini, kalau perlu share ke teman-teman kalian. Oke, asal kita langsung ke materi ini dulu. Latar belakang dari lahirnya mazhab monetaris. Oke, jadi selama 3 dekade setelah Perang Dunia II, ajaran Keynes mendominasi pemikiran kebijakan di negara-negara barat dan negara berkembang, termasuk di negara Indonesia. Kebijakan fiskal yang bertujuan mengendalikan permintaan masyarakat tanpa inflasi berhasil diterapkan, terutama di Amerika Serikat. Pada tahun 1960-an, orang percaya bahwa inflasi dan pengangguran memiliki hubungan terbalik. Tetapi, pada tahun 1970-an, gejala ekonomi tidak sesuai dengan anggapan tersebut. Harga-harga meningkat secara signifikan, dipicu oleh kenaikan harga minyak dan tingkat pengangguran juga meningkat. Nah, jadi teori Keynes tidak lagi relevan dalam situasi tersebut. Pandangan yang kritis terhadap Keynes berasal dari kelompok libertarian yang mengutamakan kebebasan individu dan melihat intervensi pemerintah sebagai ancaman terhadap kebebasan. Oke, selanjutnya ada beberapa pandangan Keynes secara garis besar yang tidak disukai oleh beberapa pakar ekonomi, dan hal tersebut yang merupakan menjadi pendorong munculnya aliran monetaris. Yang pertama ada intervensi pemerintah yang aktif. Keynes mengusulkan intervensi aktif pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi, terutama dalam mengatasi resesi dan pengangguran. Hal ini mencakup kebijakan fiskal seperti peningkatan pengeluaran publik dan pengeluaran pajak untuk merangsang permintaan agregat. Pendekatan ini bertentangan dengan pandangan ekonomi liberal klasik yang lebih mengandalkan pasar bebas dan intervensi minimal pemerintah. Dan yang kedua ada peran konsumsi dalam pertumbuhan ekonomi. Keynes menekankan pentingnya konsumsi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangannya, saat permintaan agregat rendah, pemerintah harus mendorong konsumsi melalui kebijakan fiskal agar ekonomi dapat pulih. Beberapa pakar ekonomi tidak setuju dengan fokus yang terlalu besar pada konsumsi dan berpendapat bahwa investasi dan produksi juga memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pengaruh pemerintah dalam mengatasi ketidakseimbangan ekonomi. Keynes berpendapat bahwa pemerintah harus mengambil tindakan untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi, seperti resesi dan pengangguran, melalui kebijakan fiskal dan moneter yang aktif. Namun, para kritikus berpendapat bahwa intervensi pemerintah semacam itu tepat mengganggu fungsi pasar dan menciptakan masalah jangka panjang seperti inflasi atau defisit anggaran yang tinggi. Thank you ya.